Shalom, selamat hari Kamis untuk kita semua. Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini terambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Mazmur 16 ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Ngejudul perikop bahagia orang saleh. Begini firman Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mau mendengarkan, mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini mengangkat tema yakni Tuhan yang setia dan melindungi. Sekali lagi, Tuhan yang setia dan melindungi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita akan berbicara tentang dari Mazmur. Bagaimana pada ayat 9 sampai 10 pemazmur melihat bahwa dia dalam hidup yang bersukacita. Penulis dalam hal ini kita bisa lihat Mazmur ditulis oleh banyak sekali penulis, tetapi yang paling banyak dikatakan adalah Daud dan Raja Salomo. Nah, jadi penulis dalam Mazmur ini mengatakan bahwasannya dia itu lagi bersorak-sorai. Ketika dia menghadapi persoalan hidup, ada Tuhan yang melindungi. Tuhan itu setia menurut dia. Jadi ketika dia terjerat yang namanya permasalahan, persoalan, dia berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan melindungi dia. Makanya kan di ayat 9 dikatakan sekali lagi adalah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Bayangkan, penulis menuliskan ayat 9 ini seperti seolah-olah ketika dia sudah bersukacita di dalam Tuhan, dia seakan-akan tubuhnya itu tidak bergerak sama sekali. Bukan kayak seperti orang yang tidak ada, ya seperti orang pingsan ataupun orang mati begitu. Tetapi konteksnya di sini adalah dia itu tidak bergerak bukan karena ketakutan, tetapi dia tidak bergerak oleh karena kagumnya akan sukacita, akan kesenangannya karena Tuhan melindungi dia. Dan Tuhan setia begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan kita yang setia dan melindungi ini maksudnya adalah Tuhan ketika kita mengalami yang namanya pencobaan, permasalahan hidup, persoalan, tantangan dan sebagainya, Tuhan kita ini hadir untuk membantu kita. Tatkala mungkin kalau kita menghadapi suatu persoalan, menghadapi yang namanya masalah, dan mungkin kita tidak melibatkan Tuhan, mungkin hidup kita tidak akan bersukacita. Kalau tadi bedanya adalah orang yang mau melibatkan Tuhan dalam permasalahannya, Tuhan pasti akan bantu. Tidak menutup kemungkinan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat orangnya bersukacita, belum tentu dia bersukacita karena kesenangan. Bisa saja dia bersukacita oleh karena melihat orang lain itu adalah gagal atau orang lain itu menderita. Tetapi konteksnya sekarang yang ditulis pemazmur adalah dia itu bersukacita oleh karena Tuhan itu setia terhadapnya, setia dan juga menolong hidupnya. Jadi kan kalau kita lihat perjuangan ataupun peristiwa yang dialami salah satu penulis ini adalah Daud. Daud itu awal-awalnya itu adalah dia itu dikerubungi pada peristiwa yang dulu. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel, kisah 2 Samuel, Raja Daud ini dikejar-kejar terus oleh Raja Saul, oleh kakaknya sendiri. Nah, kalau saya tahu seperti itu. Nah, jadi Raja Saul ini ingin membunuh Raja Daud dan para pasukannya. Jadi kita bisa lihat nanti kisahnya di dalam 2 Samuel 2. Nah, jadi Raja Saul ini ingin supaya Daud ini mati di tangannya dan para pasukan. Nah, pasti otomatis Daud kan dia itu gemetar, takut. Bagaimana cara menyelamatkan diri begitu. Tetapi ketika dia melantunkan dengan lagu-lagu pujian dan tulisannya yang begitu indah kepada Tuhan, Tuhan langsung membantu Daud sendiri. Dengan apa? Ayo Daud,
kamu adalah seorang raja yang baik terhadapku. Kamu harus maju dan bersama dengan pasukanmu. Kita akan melawan mereka. Demi nama Tuhan Yesus, kamu pasti akan menang. Karena kalau kita lihat bahwasanya ketika tadi Daudnya awalnya yang takut, gemetar dan sebagainya kepada Saul, tetapi karena Tuhan menguatkan dirinya, Tuhan memberikan dia semangat dan dorongan supaya melawan orang-orang Raja Saul dan para pasukannya, dia langsung bersemangat. Baik Tuhan, apa kata Daud? Daud langsung melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya di ayat 9 ini dia mengatakan dia sungguh bersorak-sorai karena dia mengalami kemenangan, karena Daud sudah mengalahkan Raja Saul dan pasukannya. Daud mengalami kemenangan. Oleh sebab itulah Daud ini bersorak-sorai memuji Tuhan sampai-sampai dia diam terpaku oleh karena kehebatan, oleh karena kuasa Tuhan. Dia diselamatkan, dia dibebaskan, diberi kemenangan daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-10 kan dikatakan adalah, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, jadi aku di sini adalah penulis dari kitab Mazmur ini sendiri. Jadi Tuhan tidak mau membiarkan kepada Daud ataupun penulis dalam sini itu tidak mau terjerat di dalam dosa ataupun tidak mau diserahkan ke dalam orang mati. Karena Tuhan tahu bahwasanya penulis pemazmur ini sangat baik sekali kepadanya. Dia mau memuji Allah, dia mau menyembah nama Allah, dia mau memuliakan nama Allah. Oleh sebab itulah Tuhan tidak akan melemparkannya ke dalam dunia kegelapan, dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang sudah mati. Karena Tuhan tahu melalui tangan kasih-Nya dia akan menyertai selalu penulis. Salah satunya itu adalah Daud. Gitu. Kalau kita di dalam ayat 1 kan dikatakan adalah Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Nah, dari ayat 1 ini kita bisa melihat bahwasanya konteksnya adalah pada Daud. Karena kan tadi itu adalah ketika Daud ini mengalami yang namanya persoalan hidup, dia menghadapi masalah dan segala macamnya, dia berserah penuh kepada Tuhan. Dia percaya bahwasannya Tuhan jagalah aku mau Tuhan yang melindungi aku. Makanya dikatakan bahwasannya di ayat 10, Tuhan tidak melemparkan Daud ke dalam pencobaan, tidak menyerahkannya ke dalam dunia orang mati. Jadi dia tidak membiarkan Tuhan ini tidak membiarkan Daud ini menjadi orang kudusnya Tuhan, tidak mau melihat bahwasannya di depannya itu adalah kebinasaan, tetapi adalah kebaikan. Ketika tadi Daud sudah baik kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kepada Daud hal kebaikan yang lainnya. Dia memberikan berkat kepada Daud. Dia bersyukur bahwasannya Daud ini adalah anak yang baik, raja yang baik, beda dengan raja-raja yang lainnya. Meskipun ada beberapa raja-raja pada masa itu ada menurut kepada Tuhan, ada juga yang tidak menurut perkataan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beginilah cara Daud mengucapkan bersukacitanya kepada Tuhan, yaitu dengan cara dia memohon kepada Tuhan bahwasanya Tuhan lindungilah aku. Kalau kita lihat di dalam ayat 1, karena sesuai dengan tema kita tadi adalah Tuhan adalah yang setia dan melindungi. Jadi Daud menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam dirinya. Karena kalau menurutnya, kalau saya tidak bersama dengan Tuhan, hidup saya tidak tahu ke depannya bagaimana. Ketika saya menghadapi persoalan, mungkin saya akan menghadapi persoalan yang lebih banyak. Dan ketika saya dihadapi oleh Raja Saul dan pasukannya, mungkin saya di waktu itu pasti akan mati bersama dengan pasukan saya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan kita ini maha setia. Dia mau melindungi khususnya kepada orang-orang yang kudus, orang-orang yang mau berserah penuh kepada Tuhan. Jadi kembali lagi kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kita mau menjadikan Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita? Atau jangan-jangan ketika para saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika mengalami namanya permasalahan hidup, ketika yang mengalami namanya banyak tantangan, tapi saudara-saudari tidak melibatkan Tuhan, pasti masalah itu tidak akan selesai. Untuk itu kita harus belajar dari Daud. Dia tetap bersukacita kepada Tuhan.
dia sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi dirinya. Karena Tuhan sudah memberikan dia berkat. Karena dari Tuhan dia diberi kemenangan melawan Raja Saul dan para pasukannya. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita refleksikan dan maknai pemberitaan firman Tuhan pada hari Kamis ini dengan baik. Semoga kita bisa mencontoh dari atas apa yang dilakukan oleh Daud. Tetaplah kita bersuka cita kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan akan hidup kita. Janganlah kita melakukan dosa. Hiduplah kita di dalam jalan kebenaran Tuhan. Ikuti perkataan Tuhan. Dan marilah kita mengandalkan Tuhan selalu. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari Kamis ini. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini bisa membawa kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan menjadikan diri kita untuk tetap terus menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang baik. Menjadi imam-imam yang ada di tengah dunia. Dan menghadirkan bahwasanya dan menjadikan diri kita adalah rekan sekerja Allah yang sangat tulus kepada Tuhan melalui pengajarannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.